Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Siti Fatimah Gani dengan nomor stambuk D1A1211027 dari jurusan Agribisnis kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada masa kemerdekaan. Masa berlakunya pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950. Dengan catatan mulai 27 Desember tahun 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia Proklamasi. Konstitusi RIS pada tahun 1949. Masa berlakunya 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi Undang-Undang Dasar S 1950. Masa berlakunya 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli tahun 1959. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 masa Orde Lama. Masa berlakunya 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Dan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada masa Orde Baru. Masa berlakunya tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Selanjutnya, tantangan Konstitusi Indonesia. Tantangan Konstitusi Indonesia yang pertama yaitu pada pertengahan tahun 1997, tantangan yang dialami adalah negara Indonesia dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika semakin merosot. Menyikapi kondisi itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun kondisi ekonomi tidak kunjung membaik, bahkan kian hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah. Maka timbullah krisis kepercayaan pada pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. Unjuk rasa tersebut dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan. Maka pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai presiden. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal bagi era reformasi di tanah air. Kemudian tantangan yang berikutnya yaitu pada awal reformasi atau pertengahan tahun 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah antara lain yang pertama, mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menghapuskan doktrin duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Dan yang terakhir, mewujudkan kehidupan demokrasi. Adanya tuntutan untuk mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan hak asasi manusia.
Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Penyelenggaraan negara yang demikian itu yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Salah satu bukti tentang hal itu adalah terjadinya krisis dalam berbagai bidang kehidupan atau krisis multidimensional. Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Apabila muncul juga kehendak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terlebih dahulu harus dilakukan referendum atau meminta pendapat rakyat dengan persyaratan yang sangat ketat. Karena persyaratan yang sangat ketat itulah, maka kecil kemungkinan untuk berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu tahun 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. 4 kali perubahan itu yaitu yang pertama, perubahan pertama pada sidang umum MPR pada tahun 1999, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR tahun 2000, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR pada tahun 2001, dan perubahan yang keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR selain merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa atau Founding Father Indonesia. Ketua Panitia Penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni Bapak Insinyur Soekarno, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Di antaranya ia menyatakan sebagai berikut, bahwa ini adalah sekedar undang-undang dasar sementara, undang-undang dasar kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula inilah revolution growth. Nanti kita membuat undang-undang dasar yang lebih sempurna dan lengkap. Adapun proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama yaitu tuntutan reformasi, antara lain amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penghapusan doktrin dui fungsi ABRI, penegakan hukum dan HAM, dan pemberantasan KKN, otonomi daerah, kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi. Yang kedua, sebelum perubahan, antara lain pembukaan batang tubuh bab 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan, serta penjelasan. Yang ketiga, latar belakang perubahan, kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Yaitu yang pertama, kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Yang kedua, pasal-pasal yang berlaku luas sehingga menimbulkan multitafsir. Yang ketiga, kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Dan yang terakhir, rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Yang keempat, tujuan perubahan,
yaitu menyempurnakan aturan dasar mengenai yang pertama tatanan negara, yang kedua kedaulatan rakyat, yang ketiga HAM, yang keempat pembagian kekuasaan, yang kelima kesejahteraan sosial, yang keenam eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, dan yang ketujuh hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Yang kelima yaitu dasar yuridis. Proses perubahan yang kelima itu proses yuridis, yaitu perubahan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga perubahan TAP MPR nomor 9 MPR 1999, yang keempat perubahan TAP MPR nomor 9 MPR tahun 2000. Dan yang kelima, perubahan TAP MPR nomor 9 MPR 2001. Yang keenam yaitu kesepakatan dasar, yaitu tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem presidensial, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal, perubahan dilakukan dengan cara adendum. Yang ketujuh, sidang MPR. Yang pertama, sidang umum MPR pada tahun 1999, tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Yang kedua, sidang tahunan MPR pada tahun 2000, pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Yang ketiga, sidang tahunan MPR pada tahun 2001, yaitu tanggal 1 sampai 9 November pada tahun 2001. Dan sidang tahunan MPR pada tahun 2002 pada tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Dan yang terakhir, hasil perubahan, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pasal-pasal, 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Itulah tadi penjelasan saya pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.